sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi yang dibangun oleh Orde Baru itu kita anggap tidak adil dan tidak bisa membawa kita ke depan gitu. Ya, ini harus diganti semuanya. Gitu. Nah, terjadilah peristiwa itu. Jadi kita akhirnya pada semuanya ya udah terseret untuk menjatuhkan Soeharto dulu. Pada saat itu kan situasinya sedemikian rupa ya, kita alat komunikasi yang paling canggih pada saat itu yang umum dimiliki oleh mahasiswa adalah pager ya. Kita belum ada media sosial, belum ada apa gitu ya. Jadi mungkin diskusi-diskusi ada, tapi mungkin efeknya nggak selalu bisa meluas seperti sekarang. Nggak viral kayak hari ini gitu loh. Nggak mungkin kan itu jadi viral ya. Nah, tapi dan juga jangan berharap bahwa diskusi kita diliput oleh media kemudian disebarin, medianya bisa ditutup itu. Ya, bisa dibredel, izinnya ditutup gitu loh. Nah, jadi ada sisi-sisi diskusi itu, tapi mungkin tidak jadi inspirasi yang dominan ya. Tetapi beberapa kampus, beberapa kelompok aktivis melakukan itu, ya, membangun mahasiswa itu turun ke petani, ke buruh, ke pamiskin kota, ya, ke kelompok rakyat yang kita anggap selama ini dimarginalkan oleh sistem ekonomi politik yang dibangun oleh Orde Baru gitu. Nah, ngapain ke sana? Ini memberikan kesadaran politik, ya, memberitahu hak-haknya, mengajarkan bagaimana berorganisasi, dan terakhir adalah bagaimana melakukan perlawanan, gitu loh. Ya harus ngelawan pada akhirnya gitu ya kan. Nah itu ada beberapa kelompok mahasiswa yang juga melakukan itu. Nah pada tahun 98 ini semua campur ini, gitu loh ya. Walaupun kemudian yang dominan adalah gerakan mahasiswa saja gitu. Karena bagi saya pada saat itu, mungkin sampai sekarang, ini saya mau menggunakan kesempatan ini untuk sampaikan juga kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin sampai sekarang, mitos tentang gerakan mahasiswa sebagai agent of social change, agen perubahan sosial, bagi saya itu mitos gitu. Ya kalau perubahan politik aja bisa, perubahan politik di istana, presidennya ganti mungkin. Tetapi apakah seluruh sistem ini bisa berubah menjadi sistem yang jauh lebih baik dari sebelumnya? Ya itu nggak bisa gitu loh. Nah, ada nggak contoh? Ada ya, kemerdekaan kita emang dipimpin oleh hanya intelektual aja. Ya kan? Memang pasti diperlukan kepemimpinan intelektual, tetapi nggak mungkin mereka yang bisa memerdekakan republik ini. Harus bersama-sama dengan sebanyak mungkin warga gitu lah. Artinya gerakan rakyatnya harus dibangun gitu. Ya, membayangkan bagaimana ketika di Surabaya misalnya ada resolusi jihad oleh ulama, ya. Nah, tetapi yang luar biasanya kan kemudian ribuan, puluhan ribu santri bahkan warga yang mungkin juga bukan santri ikut melakukan perlawanan gitu. Nah, itu sebetulnya yang menentukan. Ya, ada contoh kok kita merdeka. Nah, contoh-contoh tempat lain banyak. Nah, kemarin itu berkaitan sama ini, untuk belajar dari pengalaman ini. Kemarin saya baca berita, ya, peringatan May Day, Hari Buruh Internasional. Kemudian dalam aksi buruh itu juga ada mahasiswa yang ikut. Tapi kemudian mahasiswa itu ditangkap sama polisi, dianggap bahwa kalian ini kan hari buruh, mahasiswa nggak boleh ikut. Lah, dari mana? Gitu. Ini agak kacau cara berpikirnya nih polisi ini sebetulnya pada saat penangkapan itu. Harusnya nggak usah ditangkap, nggak apa-apa, kecuali ya, melakukan pengerusakan, melakukan tindakan kriminal, ya itu nggak mahasiswa, nggak buruh, nggak siapa aja ya, karena melanggar undang-undang. Tetapi ya, dalam gerakan buruh itu sebetulnya aliansi paling strategis dari gerakan mahasiswa itu adalah bersama gerakan buruh. Kita belajar dari pengalaman Korea misalnya, Korea Selatan. Ya. Bagaimana gerakan mahasiswa itu punya aliansi yang strategis, punya kerjasama yang strategis dengan gerakan buruh. Logiknya sederhana aja. Dan itu menurut saya juga bisa digunakan di sini logiknya. Pertama, sebagian kecil mahasiswa akan jadi ASN. Sebagian kecil lagi mahasiswa lulus akan berwirausaha. Sebagian besar mahasiswa begitu lulus akan menjual tenaga kerjanya pada para pemilik modal.
Artinya pada para pengusaha bekerja, cuma karena kita sarjana, kita nganggapnya white collar, ya. Padahal sama aja sebetulnya bahwa kita bekerja menjual tenaga kita pada pengusaha gitu. Ya. Nah, saya mau ini aja bahwa sama-sama buruh. Jadi waktu misalnya mahasiswa Korea dulu beraliansi dengan buruh, pikiran mereka sederhana aja. Kalau dunia kerja ini karena gerakan buruh ini berubah, misal upahnya meningkat, jaminan-jaminan meningkat, ya kan, segala macam kesejahteraan buruh meningkat. Sebenarnya saya bukan memperjuangkan buruh. Saya sedang memperjuangkan masa depan saya, karena begitu lulus, gue bakal kerja nih, gitu loh. Makanya gue mesti dukung gerakan buruh, gitu lah. Itu logik sederhananya. Jadi, kenapa saya harus membicarakan ini? Karena walaupun demokrasi sudah kita raih, ya, saya cuma mau ingatkan bahwa yang namanya kebebasan itu tidak jatuh dari langit dan tidak akan terus seperti yang kita inginkan kalau nggak kita jaga dan kita rawat. Itu satu. Artinya gerakan mahasiswa ini dan gerakan rakyat ini masih penting untuk memastikan bahwa demokrasi ini mencapai tujuan-tujuan mulianya gitu. Nah, yang kedua, kan nggak semua agenda reformasi sudah bisa kita wujudkan. Nah, dulu ada agenda yang paling isu yang paling ngetop, KKN, kolusi, nepotisme. Ya itu kan masih jadi agenda kita, gitu. Nah jadi supaya kenapa kita bicarakan 98 sebetulnya bukan untuk nostalgia. Nah, bukan untuk nostalgia, nggak penting itu nostalgianya. Tapi yang saya inginkan pada saat ini adalah kita ini betul-betul menghargai apa yang kita miliki hari ini. Bahwa kebebasan yang kita miliki hari ini, ya, saya bisa ngomong di sini, ya, semua anak-anak muda, semua warga negara Indonesia bisa bicara bebas di media sosial dan sebagainya. Itu karena ada satu proses perjuangan yang panjang. Maka harus kita rawat. Kita perjuangkan bahwa ini jangan ada satu kekuatan pun yang mau mengembalikan ini ke masa-masa gelap. Kita harus rawat ini. Kita harus jaga. Gitu. Nah, jadi kita bicara 98 justru untuk keperluan kita hari ini dan masa depan. Bukan untuk sekadar mengenang apa yang terjadi di 98. Supaya lebih bermanfaat, kita mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu untuk hari ini dan masa depan.